Ya, oke guys, baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Hari ini Minggu 18 Desember 2022 ya, sebentar lagi final Piala Dunia Argentina versus Prancis ya. Siapapun yang menang, tentunya akan jadi pertandingan yang seru ya. Kalau Messi menang, maka berakhirlah sudah perdebatan siapa the greatest of all time ya. Jadi bukanlah Bang Dodo, tetapi Bang Messi ya. Ah, ya, gue pribadi juga fans Milan, jadi gue sebenarnya juga mengharapkan Prancis menang ya karena di Prancis itu ada Olivier Giroud dan Theo Hernandez. Jadi kalau Prancis juara pun gue bisa berbangga terhadap fans Inter Milan gitu ya. Bahwa pemain kita nih, fans gue, klub gue, AC Milan ya bisa membawa juara dunia gitu loh ya, juara Piala Dunia. Oke, ya semoga jadi seru ya. Sekarang gue mau bahas Antam guys ya, kuartal 3 2022 ini laporan keuangannya baru aja keluar ya guys. Dia grafiknya gimana sih maksimum? Lagi turun ya, turun di arah segini ya. Ini koreksi adalah koreksi hal yang wajar ya guys. Karena lu dulu sempat kemahalan nih hajar di 3.000 nih, Antam ya nih. Dan dia mengalami sempat di 3.000 lah, pokoknya 2.800 gitu ya. Akhirnya turun dan menurut gua Antam nih udah lagi di posisi-posisi mulai reboundnya ya, tapi perlu waktu setahun, atau maybe 2 tahun. Nanti gue kasih skema perhitungannya Antam ya. Kalau dia lancar terus labanya naik, itu kayak gimana? Eh, iya dia bidang pertambangan guys. Ini lebih banyak emas dan nikel ya. Dan boksit itu semua nikel dan boksit itu komponen utama buat nanti baterai listrik juga ya. Nikel, boksit, kalau nggak salah ya, boksit terus kobal ya, kalau nggak salah. Dan satu lagi yang paling penting litium ya. Ya litium yang katanya ada di lumpur Lapindo ya. Nanti kita bahas lagi itu gimana prospeknya. Kalau benar ada jumlah besar di lumpur Lapindo litium, wadaw, dahsyat Nusantara kita bos. Ya, benar-benar alam meridoi istilahnya. Ya, bahwa kita mau jadi raja listrik, baterai listrik. Oke. Jumlah saham beredar 24 miliar ya PT Indo pemegang saham Inalum 65% ya Indonesia San Aluminium masyarakat 35%. Inalum sendiri sahamnya 100% dipegang pemerintah Indonesia ya. Jadi Antam ini bisa dikatakan BUMN ya. Iyalah gitu. Ya. Jadi kalau Antam bagi dividen maka akan masuk ke Inalum. Inalum ini adalah yang pegang saham pemerintah Indo. Jadi pemerintah kita yang dapat duit gitu loh guys ya. Ya, nanti pemerintah kita pakainya buat apa ya macam-macam. Yang kemarin buat subsidi segala macam. Apalagi tuh BLT ya. Apa sih? Iya BLT lah kayak gitulah. Ya gitu. Jadi makanya kemarin kita waktu lagi krisis-krisis kemarin, at least kita nggak separah Amerika guys, nggak separah Inggris ya. Malah kita berhasil mencatatkan pertumbuhan 5% ekonominya. Itu semua karena kita negara komoditas gitu loh ya, negara komoditas dan kita naik daun pada saat masa susah kemarin gitu loh ya. Ya, jadi masyarakat 35%, jadi masyarakat ada sekitar ya 7 miliar lembar lah guys. Dipegang masyarakat ya. Untuk ini bisnisnya Antam masih 66% emas, tapi nikel dan ferronikel nih ada sekitar 29% lah. Ya udah mulai gede nih nikel sama ferronikel ya. Biji nikel juga segini nih, 11%. Oh ini 18, ini 11% ya. Jadi 29 yang berbau nikel. Lalu ada boksit juga ya. Um, yang lo harus tahu ya, gue sebenarnya gue udah pernah jelasin di curcol di video gue sebelumnya, tapi mungkin lo belum dengar. Negara kita nih Indonesia, pemerintah kita nih udah punya grand design gitu bahwa dalam 5 tahun kita akan menjadi produsen baterai gitulah intinya. Jadi nggak lagi
Hanya produksi nikel dan ferronikel gini. Bahkan biji nikel ini udah nggak boleh lagi diekspor. Harus yang boleh diekspor cuma ferronikel. Tapi kita nggak mau sampai sini aja nih, ya. Ini ferronikel mau kita olah lagi sendiri di dalam negeri sampai gimana caranya jadi baterai listrik. Nah, itu guys, goalnya pemerintah kita dalam 5 tahun. Nanti di Kalimantan itu akan dibangun pembangkit listrik tenaga air terbesar lah di, ya nggak tahu mungkin di Indonesia apa di Kalimantan ya, kalau gua nggak salah dengar kemarin terbesar Indonesia mungkin ya. Di situ nanti dari situ akan di listrik itu akan dialirkan ke Sulawesi melalui kabel listrik bawah laut lah, nah Sulawesi, di mana banyak perusahaan nikel di sana, ya tambang nikel di sana, supaya mereka bisa memproduksi baterai listrik di sana. Goalnya kayak begitu kalau lo pengen tahu guys. Negara kita, pemerintah kita punya planningnya kayak gitu supaya masyarakat kita sejahtera. Basicnya gitu ya. Oke, lalalanya apa lagi? Oke, nggak ada. Kita lihat laporan keuangannya aja guys ya. Ya. Oh, yang lo harus tahu adalah kita nikel ini nomor 1 di dunia ya guys ya. Cadangan dunia 30% ada di kita, Indonesia, dan kita penghasil nikel terbesar nomor 1 dunia. Dan ini adalah mineral atau logam ya, apa sih istilahnya? Ya metal ya, atau mineral yang paling penting dalam, salah satu yang paling penting selain litium dalam membentukan baterai listrik lah, buat mobil listrik, buat apa lagi tuh, motor listrik. Kalau nggak salah HP juga, kalau HP pakai litium ya. Ya termasuk lah buat HP itu dibutuhin juga ya nikel ya. Jadi kalau gua nggak salah nih ya. Ya jadi kita, karena kita nomor 1 ya berarti negara kita jadi pusat perhatian gitu loh. Nah makanya Jokowi memutuskan melarang mengekspor biji nikel. Ingat, yang dilarang diekspor itu biji nikelnya, bukan ferronikelnya ya. Ferronikelnya boleh, tapi ferronikel untuk biji nikelnya harus dijadiin ferronikelnya harus di Indonesia. Itu kebijakan pemerintah kita biar kita untungnya lebih buat negara kita gitu loh. Jadi makanya setiap perusahaan tambang di Indonesia harus punya smelter sendiri sekarang, peraturannya kayak begitu. Nggak boleh lagi tuh ekspor mentah-mentah gitu. Itulah yang bikin Uni Eropa gugat negara kita ke WTO. Gugat, ya. Ya itulah, mereka nggak senang gitu kan, nggak senang. Dibilang kata Pak Jokowi kita ekspor paksa nih, woi. Ya kayak VOC kerja paksa, ini ekspor paksa sekarang ya. Memang betul sih ya. Nah sekarang Pak Joko, ya pemerintah kita lagi ngakalin gimana tuh terapin pajak yang mahal dah. Gimana dah, kita kan kalah sidang gitu kan. Ya kayak gitulah guys, kisah ceritanya tuh kayak begitu ya. Berarti lo tahu sampai Uni Eropa sendiri gugat ke WTO negara kita tuh berarti seberapa penting nikel itu di masa depan nanti. Siapa tahu negara kita jadi kayak Arab Saudi, dulu kaya karena minyak. Nanti keren ya Nusantara kita ini ya, Indonesia kaya karena nikel ya, masyarakatnya makmur-makmur gitu loh ya. Doain aja, itu harapan gue juga ya. Dan gue yakin harapan lu juga sebagai warga negara Indonesia gitu lah guys ya. Oke. Kalau gue mau ikut nempel gitu ya. Kita harus ikut nempel sebagai investor saham nih, boy. Ya nggak? Antam kan termasuk yang produksi nikel nih, wah. Berarti gimana nih Antam? Ya itu kita, ya. Yang politik-politik kita nggak mainan lah. Nggak, apa ya? Nggak. Bahas politik itu capek kata gue. Banyak trik and triknya ya. Oke, 19 triliun ekuitas di 2019, 2020 turun 5% ya, 18 triliun. Tapi ini wajar karena corona ya. We can understand about that. Oke, 2021 naik 7%, 20 triliun. Dan 2002 naik 10%, iya ke 22 triliun ya. Jadi ini kenaikan ekuitas terbesar dalam 4 tahun ya. Oke, lembar saham beredar ada 24 miliar ya guys. Ini bola udah mau mulai guys ya. Oke, book value 830, 788, 847, dan sekarang 939 Antam ya. Harga rata-rata saham 1070, book PBV 1,2, 775, 0,98, BBV-nya 2400, 2,84. Ini yang tertinggi nih, waktu itu 2800 ya. Sekarang 2020-an dengan BBV 2,35 ya, 2,15. Oke, kita bahas laba guys ya, biar tiada dusta untuk Antam ini. Laba 548 miliar.
ROE 2,75%, ini jelek ROE-nya ya. Tahun ini jelek. 2020 naik 52%, 835 miliar. 4,42%, masih jelek. 2021 terjadi peningkatan laba 104%. Wow. ROE 8%. Nah, ini udah mulai bagus ROE-nya ya. Ya, dan di 2022 naik lagi 53% loh ya, guys ya. Ini dengan ROE 11% ya. Berarti ini ROE sekitar kalau tembus bisa 14%-an ya tutup buku tahun ini ya. Iya, sangat bagus ya, guys. Jadi lu lihat dari 4 tahun ini dia bertumbuh terus labanya nih, guys ya. Bukan nggak mungkin dalam 2 tahun bisa beggar 100%, bukan nggak mungkin ya. Nanti gua kasih skema perhitungannya, bisa kok diprediksi begitu bisa. Ya, nanti gua kasih. Ya, ini bentar lagi gua bahas ya. Karena dia tumbuh terus nih ya, guys, dan industri nikel sendiri juga lagi kelihatannya bakal meledak gitu loh, guys, kelihatannya ya. Oke. EPS dia punya 22, 34, 71 dan 109, guys. Kuartal 4 EPS-nya 8, 48, 77 ya, dan ini berpotensi tembus sampai Desember berpotensi tembus 144. Ya, 144. DPS, dividen dia waktu itu bagian 2 ya, hanya 0,19%. Ini 35% DPR, ini jelek. Kecil ya dividennya. Dan ini dia bagi 16, 34% dan 2% ya. Dan ini kemarin dia bagian 38 nih, 1,58% dan DPR-nya mulai bagus, guys ya. Antam ini bagian dividennya DPR-nya mulai bagus 50% ya. Nah, tahun depan dia kemungkinan akan membagikan 70 nih. Ini aja kali 50% ya. Akan membagikan 72 ya. 72 ya, dengan yield 3,5% di harga sekarang, DPR 50% ya. Maka untuk saat ini ya, kalau lu serok dia, maka lu akan dapat yield tahun depan sekitar 3,5% sih. Masih kecil, oke, gua akuin masih kecil. Kenapa sih Antam nih nih? Masalahnya Antam itu adalah kemarin kenapa dia harus koreksi ya, guys? Karena waktu itu dia ketika di harga sini ini kemahalan nih, guys, 3.100. Fundamental dia nggak ada di situ. Yang terjadi apa? Karena kemahalan dia stuck lama-lama jebol ya, guys, jebol. Nah, ini yang dinamakan harga saham harus balik ke fundamentalnya. Tapi sekarang Antam caranya supaya balik lagi gimana? Antam harus labanya naik terus per tahun. Nanti suatu hari kejemput. Mana nih? Nah, ini nih. Ini kan dia naik terus nih 50%, 100% per tahun. Nah, ini ada tanda bahwa dia bakal jemput ke 3.000 ada. Tapi lo harus sabar setahun atau mungkin 2 tahun. Nah, nanti gue kasih skemanya ya. Sekarang kan dia udah mulai ningkat nih, guys. Nah, dari EPS-nya nih udah mulai ningkat, betul ya? Mana ya, yang tadinya tahun lalu cuma 77, sekarang udah bakal tembus 144, meningkat dong. Betul nggak? Meningkat kan? Nah, ini pertanda lu bakal jemput. Ya. Kalau untuk harga sekarang, kalau dia dividennya 72, maka harga fundamentalnya 720 dan 1440 nih, ya. Untuk harga sekarang 2020 berarti masih agak harga 2020 berarti masih agak kemahalan ya. Tapi lu kalau kita bisa prediksi ini kan untuk harga 2022 ya. 2023 gimana? 2023 kalau dia labanya naik 50% lagi, guys, per tahunnya nih ya, di sininya. Kita bisa hitung, guys. Bisa prediksi ya. Basically bisa prediksi meskipun nggak 100% akurat, tapi kita bisa bayang-bayangin Antam tuh mau ke arah mana sih. Ya. Ini kan dia naik 53% nih. Kalau dia naik lagi 50% aja, guys. Ya, nah ini kan EPS-nya 144 ya. Atau ini ambil dari dividennya aja ya, 72. Kalau tahun 2023 dia laporan keuangannya naik 50% dan dividennya naik, maka ya harusnya ke 1,5 ya. Ya, maka akan tembus dividen 108 nih tahun 2023. Tahun depan ya. Tahun depan berarti dia akan ada di harga sekitar 1.080 sampai 2.160. Nah, ya. Di tahun 2024 kalau dia naik 50% lagi, guys. Ya. Maka
Antam ada 162, maka harga fundamentalnya akan ada di 1620 sampai dia mulai meningkat. Nah, ini yang gue namain salah satu kriteria wonderful company ya. Ya Pak Lo lah, itu istilahnya Pak Lo, bukan istilah gue. Ini tahun 2024 kira-kira Antam bakal segini kalau dia nabanya bener naik 50% terus ya, konsisten. Kalau naik 100% ya lebih cepat lagi. Ya, ini tahun 2024 nih. Tahun 2025 ya, kalau memang dia naik 50% lagi Antam ya, 2025 nih. Ini sebenarnya bisa diprediksi, guys. Ya, maka Antam akan ada di sekitaran harga ya segini ya, guys. Segini. Ya, kalau memang dia terus konsisten naik 50% per tahun labanya ya. Tahun 2025 akan capai beginian. Ya, dan seterusnya aja lo gituin. Ya, tapi itu kalau naik laba 50% skemanya ya. Kayak gini, guys ya. Doain aja Antam begitu beneran. Doain aja ya. Ini tahun 2025 harganya. Doain. Kalau memang naik 50% gitu ya. Kalau untuk saat ini ya masih di sekitaran 720 sampai 1140. Harga fundamentalnya Antam masih kemahalan. Jadi lu jangan heran dia akan stuck. Untuk tahun ini mau nge-stuck di 2000, nanti turun lagi 1800 ya gitu-gitu stuck aja. Tapi tahun depan ketika labanya mulai meningkat ya lu akan melihat dia mulai break resistennya gitu ya. Mulai melihat gitu. Oke, ya, gua rasa pairnya ya makan sampai kemahalan ya. Top pairnya cukup oke, tapi lihat bisnis ya guys. Kalau untuk ini dividen sih udah lumayan ya, DP 50%. Doain aja bahwa Antam ini konsisten bagi dividen. Coba kita lihat konsistenan dia bagi dividen. Tapi karena dia ada di bawah Inalum ya guys, berarti kan pemegang saham utamanya harusnya dia konsisten bagi dividennya. Karena kan pemerintah pasti butuh setoran dong. Itu logika gue ya. Dia pasti butuh setoran. Pemerintah. Iya guys, dia selalu bagi nih kayaknya guys. Ini sebenarnya perusahaan dari lama juga ya. 98 bagi 99, 2021 bagi 2022 bagi 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 15 sama 17 aja dia nggak bagi. 18, 19, 20. Iya. Ini 98% bagilah perusahaan Antam ini ya. Jadi kelihatannya kecil kemungkinan dia kumat nggak bagi dividen, kecil. Ya, kecil kemungkinan. Dari susunan pemegang sahamnya juga kecil sih. Dia nggak bagi dividennya. Ya oke guys, gue rasa sampai sini aja untuk Antam ya. Semoga video ini bermanfaat buat lo dan ya semoga lo cuan terus itu aja ya guys. Sampai ketemu video berikutnya karena data nggak bisa bohong.